Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kasus yang lagi ramai diperbincangkan di seluruh mancanegara, yaitu kasus penangkapan musisi Sean Diddy Combs atau yang akrab disapa P. Diddy, tengah menjadi sorotan internasional. Rapper dan produser rekaman asal Amerika Serikat itu ditangkap oleh FBI atas sejumlah tuduhan. Antara lain dugaan perdagangan seks dengan paksa, konspirasi pemerasan, hingga seks untuk terlibat prostitusi. Dan ditemukan barang bukti 1000 botol baby oil. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Penggemar musik hip-hop dan industri hiburan global tidak asing lagi dengan sosok P. Diddy yang kini menjadi sorotan publik. Sean Diddy Combs, nama asli P. Diddy, adalah seorang rapper, produser musik, dan pengusaha asal Amerika Serikat yang karirnya telah membentang selama 3 dekade. Kasus P. Diddy yang baru terungkap mengejutkan banyak pihak mengingat statusnya sebagai salah satu figur paling berpengaruh di industri musik. Kasus P. Diddy membutuhkan waktu lama untuk terungkap. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada P. Diddy mulai dari pelecehan seksual hingga perdagangan manusia telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencuat ke permukaan publik. Penyelidikan yang melibatkan FBI menandakan keseriusan kasus ini. Berikut adalah kronologi lengkap kasus P. Diddy mulai dari laporan awal penggerebekan rumah hingga penangkapannya yang dilansir dari Billboard. Gugatan dari mantan kekasih Sean Diddy Combs, Casey Ventura, menjadi gugatan pertama untuk membuka sejumlah kasus perdata serupa yang dituduhkan terhadap rapper berusia 54 tahun tersebut. Pada 16 November 2023, Casey telah menjadi pasangan Diddy selama 11 tahun, mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Manhattan. Dia melaporkan Diddy dengan tuduhan melakukan tindakan kekerasan, perdagangan manusia, dan pemerkosaan selama bertahun-tahun dimulai dari tahun 2008 saat Casey berusia 19 tahun dan Diddy berusia 37 tahun. Namun gugatan hukum tersebut diselesaikan dengan jumlah yang tidak diungkapkan sehari setelah diajukan dan tidak pernah sampai ke pengadilan. Meskipun Diddy membantah melakukan kekerasan terhadap Casey pada Mei 2024 lalu, Al Jazeera melaporkan bahwa CNN memperoleh rekaman video pengawasan tahun 2016. Video itu memperlihatkan Diddy menyerang Casey dengan kasar di sebuah hotel di California. Pada 23 November 2023, Joy DeClaxon dan penggugat lain yang tidak disebutkan namanya mengajukan gugatan hukum terhadap Diddy di Mahkamah Agung Manhattan di New York City. Tuduhan yang dilayangkan adalah pelecehan seksual dan penggunaan narkoba secara paksa selama awal tahun 1990-an. Kemudian pada 6 Desember 2023, seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya disebut dalam gugatan hukum federal terhadap Diddy di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Manhattan. Gugatan tersebut menuduh Diddy dan 2 orang lainnya memperkosa perempuan tersebut saat dia berusia 17 tahun pada 2003. Insiden tersebut diduga terjadi di sebuah studio di New York di mana Diddy membuat wanita itu tidak dapat membela diri karena pengaruh obat-obatan. Gugatan kembali dilayangkan untuk Sean Diddy Combs. Kali ini dari produser musik Rodney Lil Ruth Jones mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York pada 26 Februari 2024. Tuduhan itu berupa Diddy yang melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan tindakan seksual dengan pekerja seks, dan penggunaan narkoba ilegal yang dipaksakan oleh Diddy. Pada 25 Maret lalu, beberapa tempat tinggal di Los Angeles dan Miami yang berkaitan dengan Diddy digerebek oleh Divisi Investigasi Departemen Keamanan Dalam Negeri. Saat itu dilaporkan bahwa penggerebekan tersebut berkaitan dengan investigasi perdagangan seks yang dilakukan oleh Diddy. Senjata dan amunisi disita FBI milik Sean Diddy Combs. Melansir dari ABC News, Damian William mengungkapkan bahwa sejumlah senjata api dan amunisi disita di properti Diddy selama penggerebekan Maret lalu. Ini termasuk 3 senapan mesin yang dirusak dan tempat peluru berkapasitas besar, beserta bukti-bukti keanehan yang juga disita, termasuk perangkat elektronik yang berisi gambar dan video aksi aneh dengan banyak korban dan lebih dari 1000 botol baby oil. Pada 4 April 2024, Diddy ditetapkan sebagai salah satu terdakwa dalam gugatan pidana yang dilakukan di pengadilan tinggalnya di Los Angeles County. Dalam gugatan itu, Grace O'Marcaigh menuduh bahwa putra Diddy, Christian King Combs, berusia 26 tahun, melakukan kekerasan seksual terhadapnya di sebuah kapal pesiar yang disewa oleh Diddy.
Gugatan tersebut selanjutnya mengeklaim bahwa Didi berperan dalam memfasilitasi penyerangan tersebut. Dia juga disebut menyuap kapten kapal pesiar agar tetap tutup mulut tentang insiden tersebut. Memasuki Mei 2024, mantan mahasiswa di Institut Teknologi Mott New York mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Selatan New York. Tuduhannya adalah Didi telah melakukan kekerasan seksual terhadapnya beberapa kali antara pertengahan tahun 1990-an dan awal 2000-an. Kemudian pada 24 Juni 2024, seorang tahanan di fasilitas pemasyarakatan East Seabrook menuduh Didi membius dan melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya di sebuah pesta di Holiday Inn Detroit hampir 3 dekade lalu. Terakhir pada 11 September lalu, rapper yang akrab disapa P. Diddy ini dituntut di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York oleh Don Richard dari New Orleans. Richard adalah mantan anggota girl band Amerika Danny Tiken yang dibentuk pada tahun 2005 untuk serial TV realitas Making the Band 3 yang dibuat oleh Diddy. Dia menuduh adanya penyerangan seksual dan pelecehan psikologis oleh Diddy selama dia terlibat dalam acara tersebut. Atas gugatan-gugatan tersebut, Sean Diddy Cops ditangkap FBI di New York pada Senin 16 September 2024. Sehari kemudian, Kejaksaan Amerika Serikat mendakwanya melakukan perdagangan seks dengan paksa, konspirasi pemerasan, dan transportasi untuk terlibat dalam prostitusi. Atas dakwaan tersebut, hukuman berkisar antara 15 tahun hingga seumur hidup di penjara. Dakwaan yang dibuka oleh Jaksa Federal keesokan harinya mengungkap bahwa P. Diddy diduga menjalankan konspirasi pemerasan yang melibatkan perdagangan seks, kerja paksa, penyuapan, dan banyak kejahatan lainnya. Dokumen tersebut menyatakan bahwa selama beberapa dekade, P. Diddy menyiksa, mengancam, dan memaksa orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi hasrat seksualnya, sekaligus melindungi reputasinya dan menutupi perilakunya. P. Diddy dilaporkan menggunakan karyawan, sumber daya, dan pengaruh dari kerajaan bisnisnya untuk melancarkan aksinya. Kasus ini semakin panas karena sejumlah selebritis Hollywood ikut terseret. P. Diddy juga sering mengadakan pesta yang dijadikan tempat terjadinya kejahatan seksual. Beberapa bintang besar seperti Beyonce, Jay-Z, dan keluarga Kardashian disebut-sebut pernah menghadiri pesta tersebut. Justin Bieber bahkan disebut sebagai salah satu korban yang membuat publik heboh. Kasus ini pun masih terus berjalan, mari kita menunggu perkembangannya lebih lanjut. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe, lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.